berdoa dalam nama Yesus. Semuanya, kan kita mau ibadah sekolah minggu. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ingin mulai ibadah kita hari ini. Berkatilah guru-guru kami yang akan mengajari kami firman Tuhan. Dan berkatilah teman-teman kami yang akan menemani kita belajar. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Mari terus kita bersuka-cita. Tuhan sudah berikan damai sukacita dalam diri kita. Oh, sukacitaku pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku pam-pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan
kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari adik-adik kita bersama dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini Bapa di hadapan-Mu. Dan Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak-kakak. Tuhan, tolong berikan kami hati yang lebih sungguh untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, gimana ya? Duh, ini mesti kesini nih. Wah, maaf adik-adik. Kakak lagi ini nih, lagi mikirin acara Natal kita yang bagus kayak gimana ya. Jadi sampai kelewatan untuk nyapa adik-adik semua. Oh iya, bentar lagi ada acara Natal kita loh, yang di Abijel Tim Online. Nah, pasti kan kita nih mau menyambut kedatangan kelahiran Tuhan Yesus kan. Makanya wah, semua acara Natal tuh pasti tempatnya ya dihias dengan pohon Natal, terus dekorasinya juga bagus-bagus. Terus kita juga ini deh, ambil foto ya dekat dekorasi dong tentunya. Apalagi ya, oh iya, pasti ada beberapa dari kita nih yang dapat kado Natal nih. Pasti adik-adik suka sekali nih kalau dapat kado Natal kan. Lalu apalagi ya, oh iya, baju baru, kita bisa pakai baju baru, terus makan makanan enak. Bayanginnya aja kakak udah gak sabar nih. Tetapi apakah itu sikap hati kita benar saat kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus?
Kalau misalnya dengan dekorasi yang cantik, terus baju baru, terus hadiah dan makanan yang enak, kita tuh sudah memikirkan seperti itu aja gitu. Tapi harusnya nggak seperti itu loh adik-adik. Kita akan belajar gimana sih cara sikap hati yang benar saat kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Jadi hari ini kita akan belajar bersama seseorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Nah, dia mempersiapkan hatinya secara benar untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Siapakah Yohanes itu ya? Adik-adik tahu? Apakah yang di sana tahu? Yang di belakang? Oke, mari kita belajar bersama-sama. Coba adik-adik buka Matius 3 ayat 1 sampai 12. Oke, Kak Rika tunggu deh. Pasti di samping adik-adik nih udah ada Alkitab, udah siap nih untuk buka Alkitab, ya? Oke, sip, sudah siap nih. Jadi, Yohanes itu adalah seseorang yang memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, yang makannya adalah belalang dan madu hutan. Tetapi sebenarnya Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang diutus Tuhan untuk mewartakan ajakan bertobat. Bertobat? Apa itu bertobat, Kak? Bertobat itu adalah mengaku salah, meminta maaf, dan tidak mengulanginya lagi. Oke, Kak Rika ajak adik-adik nih untuk mengulangi pelan-pelan. Apa itu bertobat? Mengaku salah, meminta maaf, dan tidak mengulangi lagi. Nah, pasti adik-adik sudah ingat tuh. Jadi nih Yohanes Pembaptis mengajak banyak orang untuk bertobat. Lalu apa yang dilakukan oleh banyak orang tersebut setelah mereka mendengarkan Yohanes? Mereka mau bertobat. Wah, hebat ya, mereka bisa mau. Mereka mau mengaku salah, meminta maaf, dan tidak mengulangi lagi. Itu adalah sebagai tanda mereka bertobat. Lalu mereka akan dibaptis, yaitu dengan dimasukkan ke dalam air untuk sebagai tanda bahwa dosa-dosa mereka sudah diampuni Tuhan. Nah, jadi buat apa sih kita harus bertobat? Ya, karena kita harus mengaku salah, meminta maaf, dan tidak mengulanginya lagi atas dosa-dosa kita. Karena kita mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus di dunia dengan hati yang bersih, dengan hati yang siap untuk menerima kedatangan Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu juru selamat kita, juru selamat dunia. Tentu saja sikap hati yang benar yaitu menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan hati yang sudah baik, dengan hati yang sudah bersih. Nah, Tuhan Yesus mau loh menerima setiap orang yang sudah siap untuk menyambut kedatangannya, yakni mereka yang sudah bertobat. Oke, coba Kak Rika ingatkan lagi, apa itu bertobat adik-adik? Iya benar. Jadi bertobat itu mengaku salah, meminta maaf, dan tidak mengulanginya lagi. Wah, kalau gitu saya nggak boleh dong Kak rayain Natal dengan meriah gitu, pakai baju, terus makan enak, dapat hadiah. Oh, tentu saja boleh. Tetapi sikap hati kita lah yang Tuhan lihat. Ya, jadi kalau sampai saat ini adik-adik punya kesalahan sama papa, sama mama, sama adik, sama kakak, atau sama siapapun, adik-adik bisa mengaku salah, lalu meminta maaflah, dan berjanji kepada Tuhan untuk tidak melakukannya lagi. Pasti Tuhan senang banget melihat kita semua mempunyai sikap hati yang benar, hingga mau bertobat dan bersyukur atas kelahiran Tuhan Yesus, penyelamat kita, sehingga sukacita pun akan muncul di hati kita dimanapun kita berada. Baik kita mengadakan Natal secara sederhana atau meriah, sukacita yang Tuhan Yesus bawa atas kelahirannya, itulah yang kita rayakan. Oke,
Sekarang adik-adik pasti ingin mendengar super ayat kita. Oke, super ayat kita diambil dari Matius 4 pasal 17 yang bunyinya adalah bertobatlah engkau karena kerajaan surga sudah dekat. Oke, sekali lagi adik-adik, Matius 4 ayat 17. Bertobatlah engkau karena kerajaan surga sudah dekat. Ya, dan super kebenaran kita, ku mau punya sikap hati yang benar. Oke, sekali lagi adik-adik, ku mau punya sikap hati yang benar. Sekali lagi, ku mau punya sikap hati yang benar. Oke, itulah yang Tuhan mau dari kita adik-adik. Selama kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, yuk kita siapkan hati kita untuk menyambut kelahirannya. Oke, sekarang kita akan berdoa. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan-Mu. Kami bersyukur ya Bapa bahwa Engkau begitu mengasihi kami, begitu penuh perlindungan terhadap kami ya Bapa. Kau pun selalu ya Bapa menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami mau mempunyai sikap hati yang benar di saat kami menyambut kedatangan-Mu, kami menyambut kelahiran-Mu ya Bapa. Kami mau ya Bapa bawa sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati papa mama, adik kakak, kakek nenek, dan orang-orang yang di dekat kami supaya mereka pun dapat merasakan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan,
yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Shalom adik-adik, jumpa lagi sama kami di sini. Yuk kita mau prakarya. Kali ini prakaryanya adalah membuat lonceng Natal. Ya, sebentar lagi kita akan bukan sebentar lagi sih ya, kita sudah merasakan di bulan Desember ini bahwa mengingat momen-momen kelahiran Tuhan Yesus dan persiapan kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Ya nggak adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, sekarang kami sih mau kasih tahu cara membuat lonceng Natal dengan origami. Nah, ini kertas origaminya. Kertas origaminya bahannya gampang, kertas origami. Sama kalau kamu misalnya ada tali buat gantungan, nanti kalau udah jadi loncengnya, tali yang kayak gini atau tali yang pita, terserah bebas. Ya, sama spidol kalau memang kertas origami polos, kalian bisa ukir tuh di loncengnya seperti yang di sini. Oke, caranya ya. Pertama, kita tekuk. Ya, terus dibuka, kamu ambil garis yang tadi ditekuk, taruh di dalamnya. Ya, udah begini, lalu kamu tarik, ya, ke sini. Nah, setelah kamu udah begini, kamu buka. Lalu segitiganya dimasukin. Ya, balik. Kamu tarik lagi sesuai yang garis tadi. Ya, lalu kamu angkat lagi. Kamu tekuk lagi, tekuk, terus dibuka, balik, ya, lalu tarik ke dalam. Nah, ya, jadi begini, ya, oke, lalu kamu lalu kamu ke sini, tarik, kamu ambil di sini, ujung sini, pakai perasaan kalian ya.
pasti bisa. Nah, udah begini. Ini tuh dasarnya, lalu kita tekuk lagi atasnya sedikit, terus kasih ini ditekuk lagi tuh ya, terus bisa tekuk bagian sininya buat biar bentuk bisa ditekuk lagi. Nah sebelah sini udah mepet. Lonceng Natal. Nah, kita bisa boleh ukir. Terserah kalian ukirnya mau gimana ya. Terus, oh iya, pembolong. Kalau kalian mau kasih gantungan kan dibolongin. Nah, kita bolongin. Masukkan lonceng Natal ini ke tali. Ya, tadi kami sih udah buat lagi. Jadi banyak. Jadi ada berapa? Ini bisa buat. Yeay. Jadi deh gantungan loncengnya ya. Jadi deh gantungan loncengnya, oke? Nah, kami sih berharap kalian praktekkan di rumah ya. Oke adik-adik, see you, bye-bye. God bless you.